Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Insya Allah dapat menambah pemahaman baik kami untuk lebih baik lagi. Baiklah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya Ustadz, sesi tanya jawab. Ya, Yes, ya. Bagi peserta yang mau bertanya langsung ke Ustadz bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat. Nanti akan kami bacakan, akan kami sampaikan kepada Ustadz. Ya. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Ada yang mau bertanya langsung, Ustadz. Ibu Dini Hanifah. Silakan Ibu Dini. Mungkin mikrofonnya bisa dibantu. Silakan Ibu Dini, bisa diklik tombol mikrofonnya supaya bisa minta tolong untuk mikrofon Ibu Dini Hanifah. Aduh. Oh, mungkin langsung kita langsung ke chat aja ya Ustadz. Ya, silakan. Buktinya, ya, sebentar. Hmm. Aku kan izin bertanya Ustadz, di ayat 18 kata takwa ada 2 dalam satu ayat, apakah ada isyarat khusus? Ya, saya ulangi ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang menunjukkan pentingnya amal yang sifatnya personal. Ini kan sudah saya jelaskan, amal itu ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya ya untuk orang lain ya. Ya, ibarat seorang ibu rumah tangga ya, amal orang lainnya apa yang dilakukan suami, dilakukan untuk anak-anaknya, semuanya itu punya, semuanya itu ada pahalanya, fungsinya, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai karena kesibukan itu mentang-mentang ya, sudah eksis dalam amal soleh terhadap orang lain, kemudian dia melupakan amal soleh untuk diri. Maka diulang 2 kali supaya manusia yang pernah
meninggalkan amal-amal yang terkait dengan dirinya sendiri. Ya. Karena saat manusia itu nanti menghadap Allah, dia dengan dirinya sendiri. Ya. Betapapun dia dulu sangat solehah untuk suaminya, ya. Tapi nanti suaminya nggak akan menemaninya. Ya. Betapun dia sangat soleh untuk anak-anaknya, saat menghadap Allah, dia akan sendiri. Betapun dia sangat soleh di mata manusia, Masya Allah, minta tolong ini bantu, minta tolong ini bantu. Tapi kalau menghadap Allah, orang-orang yang dulu ditolong itu, ya, nggak akan ada yang hadir. Ya. Katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya. Allah katakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Jadi diulang 2 kali bahwa aslinya jangan melupakan membangun ketakwaan yang dihasilkan dari amal-amal pribadi. Tilawahnya, zikirnya, sholatnya, dan lain sebagainya. Allah. Ya, ada yang mau bertanya langsung, Ustadz, Ibu Nida. Silakan Ibu Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Ustaz, dengan Ustaz dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga dan teman-teman semua. Izin bertanya Ustaz, terkait ayat 18 dan 19 itu bagaimana jika kondisi seseorang yang kondisinya itu mukallibal qulub gitu Ustaz. Maksudnya selalu dalam godaan, misalnya godaan itu kayak menerima suap gitu, atau godaan ingin korupsi, atau misalnya saya godaan lawan jenis gitu Ustaz. Artinya tapi dia tuh selalu ketika misalnya ada godaan itu, bisa baca Quran, ntar ingat lagi nggak jadi gitu Ustaz. Baca Quran dapat petunjuk, oh nggak boleh, kayak dikuatkan lagi. Apakah itu juga petunjuk, maksudnya kasih sayang Allah gitu Ustadz sama dia, dan kondisi hati yang seperti itu tuh apakah itu belum itu ya Ustadz, belum mutmainah ya maksudnya seperti yang kayak belum mutmainah gitu Ustadz, jadi maksudnya kok masih galau gitu Ustadz. Mohon ini Ustadz arahannya gitu. Jadi seperti apa? Apakah dia juga belum termasuk yang meyakini banget petunjuk Allah gitu Ustaz. Tapi setiap misalnya mau melakukan, ada yang ingatnya entah dengerin ceramah, entah apa, nggak jadi. Allah selalu melindunginya gitu Ustaz. Mohon terima kasih Ustaz. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah memang tujuan pentingnya amal-amal yang sifatnya pribadi dengan amal-amal yang sifatnya terkait dengan orang lain. Ya. Jadi intinya memang bisa menghasilkan kesinergian. Ya. Ya, seseorang harus berhadapan dengan, wah ini korupsi, wah ini menyimpang. Kenapa? Karena ada interaksi dengan orang lain. Ya. Nah, saat ada peluang-peluang seperti itu, ya, maka memang betul ya, amal-amal pribadi itulah yang insya Allah melindungi. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu sudah benar, ya. Jadi terlindungi dengan amal-amal solehnya, ya. Itu bukti bahwa insya Allah di dalam dirinya ada keseimbangan antara amal pribadi dengan amal yang terkait dengan manusia.
Karena dalam kondisi seimbang memang manusia itu punya sebuah prinsip keimanan yang disebut di surat Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubihim. Punya naluri yang luar biasa, ya, merasa segala yang baik itu indah dan segala yang baik itu menyenangkan. Habbaba. Ya. Dimanapun dia berada, dia merasa kalau yang baik itu indah dan menyenangkan. Sebaliknya, dimanapun dia berada, kalau jelek, itu dia akan merasa tidak senang, tidak menikmati, berontak. Ya. Lakinnallaha habbaba ilaikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal usyan. Ya. Jadi dalam kisah Barsis tadi, ya sebetulnya ya, ini cuma andai kata ya. Andai kata wakarrohanya itu berjalan dengan baik, mungkin cukup dalam 2 langkah udah berhenti. Ya, istilahnya lah, kok saya udah berani-beraninya ya berduaan ngobrol dengan akhwat itu misalnya. Ya. Kalau saja sistem wakarroha ilaikumul kufra wal fusuqahnya berjalan dengan baik, segera dia cut. Ya. Oh, nggak bisa lagi ini saya udah keterlaluan ini. Ya, tapi karena nggak berfungsi, ya, maka dia ulang lagi, bahkan dia tingkatkan dan seterusnya. Ya. Jadi memang dalam kondisi seperti ini sudah menunjukkan satu tawazun, ya, satu keseimbangan dalam beramal, sehingga ya, dalam dirinya berlaku yang baik itu selalu menyenangkan, yang jelek itu selalu meresahkan dirinya. Sehingga hadis mengatakan bukti bahwa dirimu baik itu kalau kamu berada dalam kesalahan, itu jiwamu berontak. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrik, ya. Jiwamu akan menolak, jiwamu akan protes. Tapi masalahnya, ya, kalau kondisi ini harus berulang-ulang terus, ya, sepekan aja mengalami begitu 2 kali, ya. Sebulan ya, katakan 8 kali dihadapkan oleh kondisi seperti itu terus, ya, ketemu lagi, ya, galau lagi tapi selamat lagi, ketemu lagi galau lagi selamat lagi, ya. Maka itulah menunjukkan bahwa dirinya berarti butuh tambahan yang lebih tinggi lagi amal-amal pribadinya, ya. Sampai dia merasakan sebuah kondisi, ya, udah nggak galau lagi melihat yang seperti itu, ya. Dan memang ketika orang itu sudah bisa nggak galau lagi dengan kondisi-kondisi yang jelek itu, ya, ibaratnya setan itu akan, ya, akan memblacklist orang itu dalam arti positif. Wah, orang ini sudah nggak ada gunanya, kalau digodain tetap aja dia, ya, nggak akan terpengaruh oleh godaan. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dalam ayat la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua orang akan saya goda, tapi kalau dia sudah katakan permanen dalam kebaikan-kebaikannya, nggak akan saya godakan. Ataupun di ayat lain, ya, innahu laisa lahu sultanun. Setan itu udah nggak punya kemampuan apa-apa menghadapi orang yang betul-betul beriman dan bertawakal. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kesimpulannya di satu sisi itu sudah bagus, sudah menunjukkan adanya tawazun. Ya. Tapi hati-hati kalau hal-hal seperti itu datang lagi. Ya. Seakan apa ya? Seakan
sesuatu yang yang disengaja terjadi gitu. Ya. Jadi gimana dampaknya kalau kayak berulang-ulang begitu ya, sebulan, sepekan misalnya terjadi sekali dalam sepekan, ya. Jadi lagi terjadi lagi. Maka ketika dia sadar bahwa kondisi ini menuntut dirinya untuk beramal lebih besar, ya, maka ya, akhirnya dia dalam kondisi ya yang lebih baik, katakan nggak datang lagi itu ujian-ujian yang sifatnya temporal tadi, maka semakin meningkatlah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa hambaku ini betul-betul memang ya serius ingin berbuat baik, ya. Nah, ini ungkapan seperti ini mirip seperti sebuah ungkapan yang mengatakan begini, ya. Ketika manusia itu ya, ketika manusia itu sering berbicara dalam hal katakan pentingnya tilawah Quran misalnya. Ketika dia ngomong begitu di lapangan atau dalam kehidupan pribadinya, justru dia mengalami banyak hambatan untuk tilawah Quran. Seakan-akan kayak ada sebuah kondisi yang tersengajakan gitu ya. Berhalangan lagi. Kalau dia nggak nyerah, dia akan terus berusaha, maka kondisi itu akan semakin mengangkat, akan semakin membuktikan kamu sebagai orang yang ngajak orang untuk hidup dengan Al-Quran, dan ternyata kamu orang yang nggak mudah menyerah ketika mengalami kondisi ya, godaan supaya jauh dari Al-Quran. Begitu juga orang yang lagi bicara masalah pentingnya sabar itu begini, sabar itu begini. Justru ketika dia ngomong begitu, dalam kehidupan pribadinya dia menghadapi kondisi-kondisi ya yang mengharuskan dia bersabar. Ya. Sebagian orang memahami ini saya kualat tuh gimana ya? Gara-gara ngomong masalah tema kesabaran, saya malah dihadapkan oleh kondisi-kondisi yang mengharuskan sabar. Justru itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui diri kita. Karena di dalam proses peningkatan keimanan itu berlaku apa yang disebut dengan wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Dalam proses peningkatan iman itu Allah ingin tahu siapa yang betul-betul ingin beriman dan siapa yang cuma bisa di mulut saja. Ya. Jadi ketika dia bicara masalah kesabaran, justru menghadapi ujian-ujian kesabaran dan dia bersabar, berarti dia menjadi shadiqin. Dia beramal soleh, tapi justru menghadapi ujian kegalauan, ya, terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Ya. Tapi kalau dia semakin bertahan, semakin berusaha meningkatkan amalnya sampai udah nggak galau lagi, nggak tergoda lagi, tapi dia shadiqin. Ya. Memang betul-betul serius di dalam proses meningkatkan keimanan Allah. Ya, juga kalau Ustadz atas jawabannya. Apa ada yang mau bertanya lagi ya? Bentar. Di chat mungkin ada itu satu. Oh ya, saja.
Kalau nas mutmainnah itu yang seperti apa, Ustaz? Ya, yang mutmainnah Allah sendiri sebutkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Yang selalu ingin kembali kepada Allah, ya. Yang selalu ingin membuat Allah ridha. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah itu ridha pada saya kalau saya berbuat A, B, C, D, E, ya, dan seterusnya. Allah itu ridha kepada saya kalau saya meninggalkan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya. Yang kedua, ya, dia bersabar di dalam bergaul dengan sesama orang beriman. Ya. Jadi setelah dirinya baik, dia berusaha baik untuk orang lain. Ya. Dan baik untuk orang lain itu luar biasa, ya, dinamikanya. Ya. Yang pernah berpikir kalau saya berbaik dengan orang lain, pasti orang lain itu menghargai saya, menghormati saya. Nggak bisa begitu. Ada aja nanti yang marah, ada yang membuli, ya, ada yang menuduh ini, menuduh itu. Ya. Sabar aja terus. Ya. Penilai sesungguhnya hanyalah Allah. Ya. Manusia hanya bisa menilai, ya, zahir-zahirnya saja. Yang penting Allah tahu bahwa dalam dirimu tidak ada niat-niat jahat yang sering dialamatkan kepada dirimu. Teruslah berjalan melakukan segala hal yang radiyah, ya, yang diridhai oleh Allah, ya, sehingga akhirnya wadkhuli jannah. Insyaallah kamu akan hidup tenang menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jazakallah Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Itu terakhir Ustaz. Ya. Ya. Baiklah, sebelum kita tutup acara kajian tafsir Juz 28 di pagi hari ini, baiknya kita akan mendengarkan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Si Al-Hafiz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.